سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-8, semangat menuntut ilmu dan mendalaminya, di kisahnya yang nomor ke-4, kisah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengajarkan agama. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat masyhur dan juga terkenal sebagai qori. Ia sudah pandai membaca dan menulis sebelum masuk Islam. Padahal pada umumnya bangsa Arab ketika itu tidak pandai membaca dan menulis. Setelah masuk Islam, ia semakin terkenal. Baginda Nabi SAW memberikan tugas kepadanya sebagai pencatat wahyu. Ia mahir dalam Al-Quran dan termasuk orang yang hafal Al-Quran semasa hidup baginda Nabi SAW. Beliau bersabda, Ubay bin Ka'ab adalah qori besar dari umatku. Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu senantiasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 malam dalam tahajudnya. Pernah baginda Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah telah menyuruhku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu bertanya, Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Beliau menjawab, Ya, Allah menyebut namamu. Mendengar itu ia menangis karena bahagia. Seorang penyair berkata, disebutnya namaku lebih membahagiakanku daripada apa saja yang ada di dalam perayaan ini. Sayyidina Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku datang ke Madinah untuk menuntut ilmu. Beberapa ulama sedang mengajarkan hadis di Masjid Nabawi. Setiap murid duduk berkelompok menghadap gurunya masing-masing. Ketika aku melewati kelompok-kelompok tersebut, aku sampai ke satu kelompok yang pengajarnya seperti seorang musafir. Ia hanya memakai 2 helai kain di tubuhnya. Ia duduk sambil mengajarkan hadis-hadis. Aku bertanya kepada orang-orang di sana, siapakah syekh ini? Mereka menjawab, dialah imam kaum muslimin, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku pun duduk di majelisnya. Setelah mengajar, ia pulang ke rumahnya dan aku mengikutinya dari belakang. Di sana aku menjumpai sebuah rumah tua yang sangat sederhana dan sedikit perabotnya. Ia menjalani hidup dengan sangat zuhud. Dari kitab Tabaqat, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, pernah baginda Rasulullah SAW mengujiku dengan bersabda, manakah ayat Al-Quran yang terbesar dari segi keberkahan dan keutamaannya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda Nabi SAW mengulangi pertanyaan itu karena menjaga adab. Aku kembali memberikan jawaban yang sama. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu aku menjawab, ayat kursi. Beliau gembira mendengar jawabanku dan bersabda, semoga Allah memberkahi ilmumu. Ketika baginda Nabi SAW sedang mengimami sholat, dalam bacaannya tertinggal 1 ayat. Maka Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu mengingatkannya. Setelah selesai sholat, baginda Nabi SAW bertanya, siapakah yang mengingatkanku tadi? Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu berkata, aku ya Rasulullah. Beliau bersabda, dalam dugaanku engkaulah yang mengingatku. Dari kitab Musnad Ahmad. Faidah, meskipun Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu sibuk dengan ilmu dan sebagai pencatat wahyu, ia selalu ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi SAW, sehingga tidak ada satu peperangan pun yang diikuti oleh beliau yang tidak ia sertai. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan
Kisah yang keempat, kisah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengajarkan agama. Masya Allah, begitu dalamnya ilmu agama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sehingga beliau panggil namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyuruh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu. Artinya begitu mulianya beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح